Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk hari ini dan besok. Pada saat saya bahas ini sesi satu break ya. Jadi tujuannya saya bahas sebelum penutupan, saya akan upload YouTube-nya, videonya ke YouTube ya. Jadi Anda bisa nonton, kalau misalnya tertarik Anda bisa buy ya seperti itu ya. Atau kalau misalnya sudah buy atau sudah punya, Anda bisa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya supaya memberikan pengamanan ya seperti itu ya terhadap profit Anda atau misalnya eh, posisi Anda. Jadi kalau misalnya nyangkut loss jadi nggak terlalu jauh ya. Anda selalu pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Seperti itu ya. Ini bagian kedua. Eh, Jangan lupa yang baru saja kenal channel Sunar Saham Profit juga subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya ya supaya nggak ketinggalan. Ini yang pertama tadi sudah saya bahas 8 saham BBCA, BMRI, BRIS, BBNI, JSMR, IKO, TCPI, dan Akra. Nah seperti itu ya. Mungkin kalau saya bahas satu lagi ya untuk emitennya. Tadi ketinggalan ya, sekalian mau bahas sekalian nanti BBRI ya saya tambahkan aja di sini. Takutnya lupa ya, jadi sekalian BBRI nanti saya bahas ya, seperti itu ya. Ya bukan berarti jelek enggak ya, tadi ketinggalan ya. Saya mulai dulu dengan BRPT ya. Jadi BRPT kalau kita lihat ini masih downtrend ya. Tahu dari mana Pak Sunar? MA20-nya garis biru ini mengarah ke bawah dan harganya masih di bawahnya MA20-nya ya. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini low sebelumnya di 945. Ini dia sekarang testing di 945 ya. Jadi kalaupun Anda buy sekarang itu resiko. Jadi saran saya sih tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1000 atau 1005 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1000 atau 1005 kita barusan buy, atau kalau sudah punya mau average up silakan ya. Kalau dia berhasil breakout target price berikutnya sekitar 1155. Di sini ada checkpointnya tengah-tengahnya 1080. Jadi kalau dia naik ke atas 1080 atau 1075 ya di sini ya. Kita boleh tambah lagi average up target price berikutnya tetap 1155. Kemudian setelah 1155 dia bisa naik target price berikutnya sekitar area 1270-an ya. Jadi untuk BRPT masih lesu, masih di bawah ya, masih downtrend, masih cukup kuat juga sih karena MA20-nya belum pernah dipotong ke atas ya. Ya, ini sebelumnya pernah dipotong tapi dia gagal terus turun lagi ya. Jadi lumayan kuat downtrendnya, tapi ini ada peluang untuk buy. Kalau mau buy weakness, tunggu aja naik ke atas 1000 atau 1005. Pasang stop loss-nya di 945, maksimum di 900, maksimum banget ya. Karena kalau dia masih di bawahnya 1000 itu untuk BRPT dia resiko, dia bisa turun sampai sekitar 730-an atau bahkan di bawahnya di sini dia pernah sampai 720-an ya. Kurang lebih cukup untuk BRPT. Berikutnya untuk Adaro, area buy on weakness sudah saya sebutkan sekitar 2400. Memang ini masih turun ke bawah, masih testing area supportnya. Kalau mau buy boleh aja tapi jangan terlalu banyak ya. Sistemnya average up ya. Kalau dia naik lagi ke atas 2450 atau 2500 kita tambah lagi. Target price tekannya 2600 dan 2800. Ini trading range-nya lumayan rapi ya. Setiap kelipatan Rp200 ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Berikutnya untuk SGIR. Nah, SGIR ini kalau kita perhatikan dia ada di area di sini. Kalau kita lihat area supportnya 2010, resistennya sekitar 2400. Nah, tengah-tengahnya itu sekitar 2200-an ya. Nah, kalau kita lihat dia testing area 2250. Kalau mau buy sekarang boleh, target price berikutnya 2410. Kalau dia berhasil naik lagi, kita boleh tambah lagi average up dengan target price-nya di 2730. Ya, itu untuk SGIR. Nah, kalau misalnya Anda ragu-ragu, Anda tunggu aja buy weakness sekitar area 2000 di sini ya. Low-nya sekitar 2100-an, 2110 sampai 2120-an ya. Nah, kalau yang mau buy weakness. Tapi kalau nggak dikasih high-nya hari ini ya sampai sesi satu break tanggal 27 Februari 2024 2270. Jadi kalau dia naik ke atas 2770 kita boleh buy atau tambah lagi average up ya. Target price berikutnya 2410 dan 2730 ya. Kalau lebih seperti itu memang volumenya masih kecil. Jadi jangan terlalu agresif ya. Santai aja. Kalau lebih cukup. Berikutnya BBTN uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana? MA20-nya mengarah ke atas. Harganya masih di atas MA20-nya. Mau buy sekarang boleh atau tunggu nanti. Buy on weakness sudah saya gambarkan di 1400 atau 1340. Itu buy on weakness artinya kalau turun jangan langsung buy ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound menjelang penutupan atau besok paginya kita buy. Nah, kalau dia breakout ke atas 1500, target price berikutnya 1560 dan 1640. Ya, kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya MAPA. Kalau kita lihat MAPA MA20-nya mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya, target price berikutnya kalau kita lihat resistennya di 1150. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 1150, maka target price berikutnya adalah sekitar 1200-an ya. Itu untuk MAPA. Ya kurang lebih seperti itu, cukup ya. Berikutnya untuk ADMR. ADMR di sini kalau kita perhatikan masih menarik juga. Ini sudah saya bahas juga sebelumnya.
eh, MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Nah, saat ini dia di area range-nya supportnya kalau kita lihat dari ambil swing low sebelumnya 1380 sampai 1595 itu resistennya. Jadi dia di tengah-tengahnya. Kalau mau buy boleh atau tunggu buy on weakness sekitar 1380. Artinya buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Ya seperti ini turun jangan langsung buy. Tunggu jika dia berhasil breakout ya menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil naik bertahan di atasnya kita buy. Pakai pas berikutnya ya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Nah setelah 1595 berikutnya kemana Pak Sunar ya? Ya kurang lebih sekitar 1645 sampai 1650 lah ya seperti itu ya. 1650 aja lebih enak mengingatnya. Kemudian berikutnya lagi 1700 1700-an ya. Jadi saya pakai acuan setiap kelipatan 50 aja kalau mau tambah lagi atau average up ya. Setelah dia naik kita jangan lupa pasang trailing stopnya untuk melindungi keuntungan yang sudah didapat ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk BNGA ini masih super kuat juga. Dia masih siap-siap untuk breakout new all time high lagi ya. Terdekatnya sebelumnya 2130. Eh, ya sebelumnya bukan all time high sih sebentar. Kalau nggak salah ini sebelumnya all time high-nya di 2600 ya. Jadi masih belum ya. Nah kalau kita lihat ini masih ada peluang untuk breakout ke atasnya 2130 dengan targetnya sekitar 2200 dan tengah-tengahnya di sini 2400 ya. Jadi untuk BNGA ini uptrend-nya masih support kuat. Yang penting jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Jangan takut ketinggalan atau ketinggian kalau mau buy. Yang takut-takut ya Anda tunggu aja di 2020-an kurang lebih atau 1950, 1850 ya. Itu untuk area buy weakness-nya ya. Kalau di bawah 1850 saya nggak menyarankan untuk buy ya. Saya hapus saja yang di bawah karena kalau terlalu bawah nanti takutnya uptrend-nya sudah selesai malah balik arah jadi downtrend-nya. Nanti nambah lama nanti ya. Seperti itu ya. Untuk BNGA masih menarik, jangan ragu-ragu untuk buy. Kalau dia breakout ke atas 2130 ya kita tambah lagi atau average up boleh. Apakah nggak takut nanti tiba-tiba turun Pak Sunar? Ya, yang penting kan saran saya pasang trailing stop-nya atau stop loss. Ya, karena Anda beli dimanapun juga, di tengah-tengah, di atas atau di bawah, bisa saja setelah beli Anda tiba-tiba turun ya, bisa aja. Setelah Anda beli terus turun, bisa aja. Tapi saya nggak mendoakan yang jelek, nggak. Saya follow the trend. Selama afternya masih bagus, tahu dari mana? MA20-nya ini loh. Pergerakan harga rata-rata 20 harinya, yang mana ditunjukkan oleh garis biru mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya, ya berarti boleh. Ya, seperti itu ya. Pakai pas berikutnya 2200 dan 2400. Cukup ya. Berikutnya untuk Sido, bagi yang merasa Pak Sunar ngomongnya kok cepet banget Pak Sunar. Saya dengarnya sampai kadang-kadang bingung Pak Sunar. Ya, mungkin video playback speednya diperlambat ke 0,75 kali, karena terus terang aja saya buru-buru kejar waktu ya. Nah, di sini kalau dia berhasil naik ke atas 630, target price berikutnya masih bisa ke 655 dan 710. Tapi sementara saya nggak melanjutkan trading ke situ ya, karena saya sudah cukup puas dapat profit dari 505, kemudian take profit di 600 ya. Memang sih saran saya kalau dia breakout lagi ke atasnya 610, kita boleh buyback ya, atau average up ya. Tapi saya nggak lanjutin. Kalau Anda mau lanjutin, ini sebenarnya masih bisa ke 700-an, bisa. Yang penting di sini yang kita ingat adalah selama dia masih bertahan di atasnya 575 ya, atau 600-an ya, paling dekat kalau mau pasang trailing stopnya atau stop lossnya di sana ya. Kurang lebih cukup untuk Sido. Satu lagi sahamnya yang ketinggalan tadi ya, walaupun terakhir disebut tapi bukan berarti jelek, enggak. Ini kalau kita perhatikan dia di antara range-nya 6.000 dan 6.250, masih cukup menarik sih untuk BBRI ya. Kalau mau tunggu buy and weakness di MA20-nya boleh, tapi agak ke bawah ya, 5955 ya, mungkin sekitar 5970-an, 575-an ya mungkin kalau mau tunggu ya. Atau nanti tunggu kalau dia memotong 6.000 dari atas ke bawah, kemudian dia balik lagi ke atas, kita boleh buyback ya, buy-nya bertahap aja. Atau kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. Naik ke atas 6.200 kita buy, naik lagi ke atas 6.250 tambah lagi, naik ke atas 6.375 tambah lagi, target price berikutnya 6.500 dan 6.750. Jadi untuk BBR ini sebenarnya cukup menarik ya, tinggal pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya, kurang lebih cukup sekian. Jangan lupa untuk subscribe ya, yang barusan kenal channel Sunar Saham Profit ya. Kemudian seperti biasanya izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Jangan lupa untuk nonton yang bagian pertama karena ada 2 bagian, linknya ada di video deskripsi bawah ini. Tetap semangat. Sekian.